Pernah kebayang nggak sih, ada barang berharga kalian yang hilang, dan pasti cari tahu, ternyata yang ngambil adalah orang yang tinggal satu atap sama kalian sendiri. Selamat datang di Explainer kita kali ini, di mana kita bakal ngobrolin sebuah isu yang lumayan sensitif dan bikin deg-degan, pencurian di dalam keluarga. Kita bakal lihat gimana sih hukum negara kita, khususnya KUHP yang baru, ngatur batasan antara urusan internal rumah tangga sama tindak kriminal. Nah, langsung aja kita bedah pertanyaan yang rada ekstrim ini. Bisa nggak sih orang tua beneran masukin anak kandungnya sendiri ke penjara cuma gara-gara nyolong di rumah? Gila ya kedengerannya. Seringnya kan kita mikir kalau masalah keluarga ya diselesain di dalam rumah aja. Tapi ternyata hukum tuh punya cara pandang sendiri pas ada tindakan yang udah kelewatan batas walaupun pelakunya adalah darah daging kita sendiri. Buat ngejawab itu, kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Mulai dari aturan dasarnya, apa itu delik aduan, siapa aja yang di mata hukum masuk kategori keluarga, batas waktu pelaporan, sampai ngebahas soal bisa nggak sih laporannya ditarik lagi? Oke, kita masuk ke poin pertama, aturan pencurian dalam keluarga sendiri. Jadi gini, kerangka aturan soal pencurian di dalam keluarga ini udah diatur resmi di KUHP kita yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tapi catat ya, aturan ini baru bakal berlaku aktif secara penuh nanti di tanggal 2 Januari 2026. Jadi ibaratnya, sekarang kita lagi ngintip hukum masa depan kita nih. Aturan baru ini emang sengaja dibikin supaya jauh lebih nyambung sama dinamika kehidupan masyarakat kita yang sekarang. Lanjut ke bagian kedua, kita harus paham banget sama konsep yang namanya delik aduan. Hukum tuh sebenarnya nggak mau asal ngehancurin keutuhan sebuah keluarga gitu aja. Makanya ada semacam kartu pengaman. Pencurian dalam keluarga ini masuknya kategori delik aduan. Maksudnya apa? Artinya polisi atau jaksa nggak bakal ujuk-ujuk datang ke rumah buat nangkep anggota keluarga kalian yang nolong. Kecuali, nah ini kuncinya, kecuali kalian sebagai korban emang sengaja datang ke kantor polisi buat bikin laporan resmi. Powernya tuh ada di tangan kalian sepenuhnya. Kalau nggak lapor, kasus nggak akan jalan. Dan asyiknya lagi, kalau di tengah jalan kalian udah baikan, laporannya bisa banget dicabut. Sekarang masuk ke bagian ketiga, siapa aja sih yang sebenarnya masuk hitungan hukum di sini? Kalau ngomongin keluarga, definisinya kan bisa luas banget ya. Tapi tenang, pasal 481 ayat 2 udah ngasih batasan yang super ketat dan jelas. Aturan ini spesifik berlaku buat suami atau istri yang secara hukum udah pisah ranjang atau pisah harta. Terus, berlaku juga buat keluarga sedara sampai derajat kedua, kayak dari orang tua ke anak atau antar saudara kandung. Nggak cuma itu, keluarga semenda alias keluarga dari ikatan pernikahan, kayak mertua dan menantu, itu juga ikutan masuk kategori ini loh, sampai derajat kedua juga. Nah, poin krusialnya adalah, yes, orang tua itu punya hak hukum yang absolut banget buat ngelaporin anak kandungnya sendiri ke polisi kalau si anak ketahuan nyolong barang di rumah. Ini tuh matahin mitos yang sering beredar kalau anak nyolong di rumah itu nggak bisa dipidanakan. Jawabannya bisa banget, asalkan ya itu tadi orang tuanya emang milih buat make jalur delik aduan ini. Masuk ke bagian keempat nih, soal batas waktu pelaporan. Setiap hak hukum itu pasti ada masa kadaluarsanya, ibarat jam pasir yang terus jalan. Menurut pasal 29, hitungan mundur pelaporan tuh nggak dimulai pas pencuriannya terjadi, tapi pas kalian sebagai korban nyadar ada yang hilang. Begitu kalian sadar, kalian cuma dikasih waktu 6 bulan buat ngelapor kalau kalian tinggal di Indonesia. Tapi kalau kebetulan kalian lagi berdomisili di luar negeri, hukum ngasih sedikit kelonggaran jadi 9 bulan. Lewat dari tenggat waktu itu, ya udah, hak buat nuntut anggota keluarga kalian langsung hangus selamanya. Lanjut ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir. Bisakah laporannya dicabut? Di sini kita ngomongin sebuah angka yang paling kritis dari seluruh bahasan kita, yaitu angka 3. Maksudnya 3 bulan tuh gimana? Jadi pasal 30 itu ngasih garansi. Anggaplah kalian udah terlanjur emosi dan manggil polisi. Nah, kalian dikasih waktu yang cukup ketat selama 3 bulan buat mikir-mikir lagi. Kalau emosi udah turun dan akhirnya keluarga nemu jalan damai, kalian bisa banget narik laporan itu dan nutup kasusnya buat selamanya. Tapi awas, perhatiin aturan mainnya. Kalau udah dicabut, ya udah selesai. Kalian nggak bisa nuntut ulang pakai kasus yang sama. Kan nggak mungkin hukum dijadiin mainan yoyo yang bisa ditarik ulur sembarangan kan? Terus gimana kalau ternyata laporannya nggak kalian cabut? Wah, kalau gitu ceritanya, anggota keluarga kalian bakal beneran ngadepin sanksi pidana yang udah diatur rinci dari pasal 476 sampai pasal 479. Hukuman pastinya bakal beda-beda tergantung seberapa parah pencurian yang dilakuin. Ini ngebuktiin kalau aturan ini bukan cuma gertakan doang, mesin penjaranya bakal beneran jalan. Sebagai penutup,
undang-undang emang ngasih kita panduan yang jelas banget. Tapi jujur aja, ini ninggalin sebuah dilema moral yang lumayan bikin kepikiran. Gini, cuma karena hukum ngasih kita palu buat menghukum keluarga sendiri, pertanyaannya, kapan sih momen yang benar-benar tepat buat mukulin palu itu? Di mana kita mau narik garis batas antara negekin keadilan dan ngancurin ikatan keluarga yang mungkin gak bakal pernah bisa balik utuh lagi. Coba deh direnungin. Terima kasih udah gabung di Explainer kita kali ini, dan sampai ketemu di bahasan menarik selanjutnya.